Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di gedung kebaktian maupun di rumah masing-masing. Dan Majelis Jemaat Silo mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kiranya kasih Allah menyertai jemaat Tuhan sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sekarang memasuki perayaan minggu-minggu sengsara dari Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai ibadah ini dengan menyalakan lilin sebagai tanda pengharapan kemenangan di setiap penderitaan, terutama saat kita dalam gumul juang menghadapi pandemi 19 yang sudah sangat menggentarkan hati kita untuk melihat penderitaan, ketakutan, kegelisahan, bahkan kematian. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita bawa derita umat manusia dalam perenungan sengsara dan derita Tuhan kita bagi keselamatan manusia dan seisi dunia. Kita juga mau menyerahkan sengsara dan derita dunia dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Minggu-minggu sengsara mengingatkan kita untuk merenung bahwa penderitaan karena dosa tidak bisa dihindarkan. Kita menderita dan terancam oleh kebinasaan. Tetapi penderitaan itu telah diambil alih oleh Yesus Kristus yang rela menanggungnya untuk menghidupkan kita. Kini kita menghayati Kristus yang menderita supaya janji Allah menjadi nyata. Penderitaan Yesus Kristus sampai pada salib membawa kita pada pemulihan dan kesembuhan. Marilah kita berdiri dan memulai kebaktian Minggu Sengsara yang kedua dengan menyanyikan nyanyian dari Kidung Baru bait yang pertama dan kedua.
ibadah perayaan Minggu Sengsara dari Tuhan Yesus Kristus jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan kekal dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 8 ayat 34b. Injil Markus pasal 8 ayat 34b, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 376, bait 2 dan 3. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh penyesalan dan ketulusan kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Untuk itu kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, di hadapan-Mu kami mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa itu telah membawa kami kepada penderitaan. Untuk kemuliaan Tuhan, memurnikan kami. Kami berada pada satu masa yang sulit, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena ketidaktaatan kami menjaga diri sekaligus menjaga orang lain
dalam kepatuhan akan anjuran pemerintah dan gereja. Penderitaan karena COVID-19 ini seringkali membuat kami putus asa dan hilang harapan. Kami mengaku bahwa dalam kesusahan, seringkali kami meragukan penyertaan-Mu. Seringkali kami enggan melewati jalan penuh sengsara dan derita. Kami saling mempersalahkan, curiga, dan menjatuhkan vonis yang keliru akan virus yang terus mewabah ini. Kami tidak lagi beriman bahwa penderitaan-Mu adalah untuk kesembuhan kami. Kehidupan kami dan keselamatan kami dengan memberi hidup-Mu sampai mati di kayu salib. Ya Kristus, Tuhan kami, ampunilah kami dan ajarlah kami agar tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami dalam suka dan duka dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Kidung Jemaat 157 ayatnya yang pertama. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Dalam kesungguhan dan kerendahan hati, kita telah datang kepada Allah dalam pengakuan akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena itu dengarlah berita anugerah Allah sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 157 bait kedua. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang,
salib dan beban, dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 22, Mazmur pasal 22 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-32. Secara berbalasan, untuk itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarkanlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik pada Tuhan. dan segala kaum dari bangsa-bangsa, Akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Ialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. mereka akan memberitakan keadilan-Nya Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 10 bait keempat. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu hati berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan yang Engkau adakan bagi kami, di rumah tangga kami masing-masing karena situasi COVID pada saat ini, kami rindu mendengar suara-Mu. Bicaralah untuk kami ya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah harta yang kekal. Karena itu kami membuka hati kami untuk apa yang Engkau ingin katakan bagi kami. Hamba hanyalah alat di tangan-Mu. Karena itu secara baru hamba sungguh serahkan diri kepadamu. Biarlah apa yang Engkau ingin katakan bagi kami terungkap lewat bibir mulut hamba-Mu ini dalam urapan wibawa, kuasa dan hikmat-Mu. Kami juga mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahaminya dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus firman hidup itu, kami mohon. Amin. Bagian firman Tuhan sebagai dasar renungan kita terambil dari Injil Markus pasal 8. Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Berdasarkan bagian firman Tuhan yang kita telah baca, saya mengajak kita untuk merenungkannya
di masa sengsara Kristus yang kedua minggu ini di bawah tema mengikut Yesus di jalan penderitaan. Mengikut Yesus di jalan penderitaan. Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, siapakah yang mau menderita? Jawabannya tentu tidak ada seorang pun yang mau menderita. Dan itu wajar sekali. Seorang filsuf berkebangsaan Inggris pada abad ke-17 bernama Thomas Hobbes menganalisa kejiwaan manusia dan menyimpulkan bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin memuaskan kepentingannya sendiri, yaitu dengan mencari kenikmatan dan mengelak dari rasa sakit atau penderitaan. Orang Kupang bilang, siapa yang mau hidup susah? Terbukti yang dicari orang itu selalu hal-hal yang nikmat, yang enak, yang menyenangkan. Manusia selalu terdorong untuk mencari, bahkan mengejar kenikmatan dan kesenangan dunia, sehingga selalu berusaha dengan segala macam cara untuk menghindari hal-hal yang menyakitkan dan menolak atau menjauhi penderitaan. Dalam bacaan kita pada hari ini, sikap Petrus mewakili karakter manusia atau mewakili karakter kita, yaitu menjauhi penderitaan dan kematian. Tetapi sebaliknya, Yesus mendobrak kelaziman itu dengan kerelaan untuk memikul atau menanggung penderitaan itu demi terwujudnya misi Allah bagi dunia ini. Demi terwujudnya karya penyelamatan Allah bagi keselamatan manusia. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Kristus, jemaat mula-mula yang menjadi alamat Injil Markus ini adalah jemaat yang ada dalam tekanan dan kesulitan. Berulang kali Markus berbicara tentang penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami karena pengejaran dan penganiayaan mereka adalah dari kalangan orang-orang Yahudi, bahkan dari pejabat Romawi. Terlebih setelah Kaisar Nero pada tahun 64 mengkambing hitamkan orang Kristen di Roma dengan tuduhan bahwa merekalah yang membakar kota Roma. Sehingga orang-orang Kristen atau jemaat mula-mula di Roma mudah saja menjadi sasaran penganiayaan, diskriminasi, dan selalu dicurigai.
Dalam suasana itu, pemberitaan atau pemberitahuan tentang penderitaan Yesus itu seharusnya menjadi hal yang dapat diterima. Namun kenyataannya berbeda. Markus dan juga Matius serta Lukas mencatat bahwa setelah pengakuan Petrus terhadap kemesiasan Yesus, maka Yesus pun secara terang-terangan menyatakan nasibnya di dunia ini. Namun pada zaman itu, orang-orang Yahudi berpendapat bahwa Mesias adalah raja orang Israel yang akan mengalahkan musuh Israel dengan mudah dan secara gemilang, bukan dengan cara menderita, bahkan terbunuh mati. Karena itu, Petrus sangat terkejut ketika mendengar penyataan Yesus dan ia tidak mau hal itu terjadi pada gurunya. Ayat 32 bagian B mengatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat paralel dengan ayat ini atau dalam Injil Markus yaitu Matius 16 ayat 22 menuliskan bahwa Petrus berkata, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa yang dikatakan Petrus menunjukkan bahwa Petrus sangat mengasihi Yesus. Ia tidak mau hal buruk terjadi pada Yesus. Namun, apa yang dipikirkan Petrus adalah pikiran manusia yang ditunggangi oleh iblis, bukan pikiran Allah. Karena itu dengan tegas Yesus katakan dalam ayat 33b, enyahlah iblis. Karena iblis melalui Petrus, orang yang dekat dengan Yesus, berusaha untuk menyimpangkan Yesus untuk taat kepada Allah. Namun dari teks ini kita juga dapat melihat bahwa Yesus begitu taat. Yesus tahu bahwa itulah tugasnya untuk datang ke dunia ini. Bahwa kalau ia mengikuti keinginan Petrus, maka gagallah apa yang menjadi misi Allah di dalam dirinya. Karena Yesus tahu dan ia sangat rela untuk menempuh jalan penderitaan. Ia tahu jalan itulah yang mesti ia tempuh untuk menyelamatkan umat manusia. Tanpa menderita bahkan mati di salib, manusia pasti binasa. Jemaat Tuhan, teladan menderita karena
ketaatan juga menjadi panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu Yesus sendiri menegaskan dalam ayat 34 bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti tidak mementingkan kesenangan, kenikmatan diri, tetapi mementingkan kehendak Allah. Menyangkal diri berarti siap mengabaikan kepentingan pribadi dan mengutamakan perintah Allah. Menyangkal diri berarti harus selalu berkata tidak pada diri sendiri dan ya kepada Kristus. Harus bilang tidak pada cinta alamiah yang terdapat pada hal-hal yang mudah dan menyenangkan atau kesenangan sekejap, kenikmatan sementara. Harus katakan tidak pada naluri dan hasrat yang mendorong manusia untuk menyentuh, merasakan, dan memegang hal-hal yang dilarang. Tekan, menyangkal diri artinya juga menekan semua kepentingan kita untuk taat kepada Tuhan. Untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan ini tentu tidak mudah, Bapak Mama, saudara-saudara kekasih. Karena kalau kita jujur, kita lebih sering mendengar suara kita sendiri, mendengar saran dari orang lain daripada mendengar dan taat kepada suara Tuhan. Walaupun kadang-kadang suara hati kita dan anjuran serta nasihat dari orang lain itu kelihatannya wajar dan masuk akal, dapat membebaskan kita dan menolong kita. Namun kita harus peka di sini, bahwa kita harus terlebih mendengar suara Tuhan daripada suara kita. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri, yang saya katakan bahwa itu tidak mudah. Contoh Bapak Mama, kalau orang berbuat jahat kepada kita, melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi sengaja untuk mempermalukan atau menjatuhkan kita, biasanya kita cenderung untuk membela diri atau mencari pembelaan dari pihak manapun. Bahkan kita berusaha untuk membela harga diri kita. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini yang sulit sekali. Firman Tuhan dengan jelas bilang, jangan balas orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau kita buat baik kepada orang yang baik kepada kita itu gampang. Tapi berbuat baik, tetap mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, itu sulit. Ada harga yang kau harus bayar. Tapi hari ini saya dan Bapak Mama diingatkan bahwa itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai
pengikut-pengikutnya untuk menyangkal diri, tidak balas jahat dengan jahat, tetapi justru harus mengasihi musuh kita atau orang yang memusuhi kita, yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Yang berikut Bapak Mama, memikul salib. Memikul salib berarti siap menempuh jalan yang berat dan sulit karena iman kepada Kristus. Bahkan Bapak Mama, orang Kristen dipanggil juga untuk mempertahankan iman sekalipun dia harus mati. Tetapi kematian di dalam Kristus itu tidak akan sia-sia. Yesus mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa tidak menyangkal diri memikul salib dan ikut teladan Tuhan Yesus, ia akan kehilangan kehidupan kekal. Seseorang bisa saja meraih sukses dalam kehidupannya dengan cara yang salah. Kemudian hari ia menyadarinya, tetapi sudah terlambat. Seseorang bisa saja mengorbankan nama baiknya demi kepentingan ekonomi, jabatan atau kedudukan. Seseorang bisa saja mengorbankan prinsip demi mengejar popularitas. Seseorang bisa saja mengorbankan sesuatu yang abadi demi sesuatu yang murah atau murahan. Seseorang bisa saja mengorbankan sesuatu yang kekal demi sesuatu yang sesaat. Karena itu, hari ini dalam perayaan Minggu Sengsara kedua, kita semua umat Tuhan, kita semua pengikut Kristus diingatkan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Mau menyangkal diri, memikul salib, walaupun harus hidup menderita. Hari ini saya dan Bapak Mama diajak untuk sungguh-sungguh melihat lagi komitmen kita untuk mengikut Tuhan. Bahwa memang jalan penderitaan itu harus kita tempuh karena Yesus sendiri terlebih dahulu telah menjalaninya. Saya sangat meyakini janji Tuhan bagi kita bahwa kalau kita setia di jalan salib dan mengikuti teladan penderitaan Yesus, maka Yesus sendiri akan menunjukkan kuasa pertolongannya bagi kita. Karena Dia tidak akan membiarkan kita menderita melebihi kekuatan kita.
Terlebih daripada itu, Bapak Mama dalam bagian akhir teks ini mengatakan bahwa kalau kita setia mengikuti Dia dan tidak menyangkal Dia di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan kehidupan di dunia ini, maka Yesus juga tidak akan menyangkal kita. Yesus tidak akan menyangkali kita. Dia akan datang dengan kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikat kudus, dan Dia akan menyambut kita juga dalam kemuliaannya. Karena itu biarlah kita tetap setia memikul salib, menyangkal diri kita, mengikut Dia walaupun ada penderitaan yang kita harus alami. Kita tetap bertahan karena kita ingat, kelak segala lutut akan bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu tetaplah setia, tetaplah mengikuti Yesus di jalan penderitaan. Tuhan menolong kita semua. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 375, bait pertama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa khusus untuk pandemi COVID-19. Secara khusus di minggu-minggu sengsara ini, kita terus bergumul dengan wabah virus corona. Untuk itu ada beberapa pokok doa yang kita akan gumuli bersama-sama. Yang pertama, mereka yang di garda terdepan, para medis, agar mereka melayani bagi kemanusiaan, jauhkan kejenuhan agar pelayanan mereka sungguh-sungguh manusiawi.
Yang kedua, pemerintah, TNI, Polri, tim Satgas COVID-19, semua pemimpin agama dalam mengambil keputusan untuk keselamatan hidup rakyat atau umat. Yang ketiga, mereka yang terpapar positif virus corona dan sedang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Yang keempat, keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang terkasih dalam kematian dengan penguburan yang sangat cepat. Yang kelima, disiplin dan ketertiban rakyat dan umat akan protokoler kesehatan dan pemerintah. Mari kita satu hati dalam doa khusus ini sesuai dengan urutan pokok doa yang saya telah sampaikan tadi. Ketong satu hati berdoa. Ya Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami, yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah Immanuel, Allah beserta kami yang tahu persis segala situasi kehidupan kami. Dengan iman kami satukan hati secara khusus, berdoa dalam pergumulan pandemi COVID-19 yang semakin meningkat pada saat ini. Suasana saat ini sangat mencekam sehingga kami juga harus tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapa, pada saat ini dari rumah kami semua satukan hati datang kepadamu, mohon kiranya Tuhan menolong mereka yang ada pada garda terdepan, para medis secara khusus dalam melayani, kiranya Tuhan memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, supaya mereka dapat melayani dengan baik, dan mereka juga tetap kuat dan tetap sehat. Kami satu hati berdoa menyerahkan pemerintah, TNI, Polri, tim Satgas COVID-19, semua pemimpin agama dalam mengambil keputusan untuk keselamatan hidup rakyat dan umat. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, menolong mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah, sehingga semua keputusan yang mereka ambil itu sesuai dengan hikmat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan membawa dampak yang positif bagi masyarakat dan umat Tuhan. Kami satu hati berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang terpapar positif virus corona ini, yang sedang diisolasi, baik secara mandiri di rumah masing-masing maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan memberikan ketenangan kepada mereka, berikan semangat kepada mereka, jauhkan daripada mereka perasaan takut dan gelisah, bahwa mereka untuk sungguh memandang kepada Tuhan, meyakini bahwa kalau mereka sungguh-sungguh mengikuti semua anjuran yang diberikan kepada mereka, menjaga kesehatan mereka, menguatkan iman mereka, dan pasti mereka akan sembuh. Karena itu Bapa, walaupun kami tak dapat menyebut nama mereka satu persatu, Tuhan mengenal mereka. Kami mempertaruhkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami ingat keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, secara khusus kematian karena virus corona ini, sehingga harus melewati satu acara pemakaman yang lain daripada yang lain begitu cepat. Kami tidak bisa mengurus orang-orang yang kami kasihi dalam duka cita. Kami tidak dapat melawat mereka. Biarlah penghiburan Tuhan secara khusus menjadi bahagian mereka. Tuhan membalut luka hati mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka,
supaya kami sungguh meyakini bahwa semua yang terjadi adalah dalam kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami secara baru juga serahkan diri kepadamu. Tuhan menolong kami supaya kami tetap disiplin dan tertib untuk mentaati protokoler pemerintah dan kesehatan, supaya kami dapat menjaga diri kami, dapat memutus mata rantai penyebaran COVID dengan bertanggung jawab terhadap diri kami juga bagi orang lain. Situasi ini memang tidak enak, tetapi kami harus melewatinya. Karena itu Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua, menguatkan kami semua. Yakinkan kami bahwa badai ini pasti berlalu. Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Inilah permohonan kami Bapa. Kami bawa di dalam nama Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah-Nya dalam hidup kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat kami membawa syukur kami atas anugerah keselamatan yang kami terima dengan cuma-cuma dan berkat yang tiada henti Engkau berikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kuduskanlah persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361, bait yang ketiga. Serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku, milik-Mu seluruhnya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari kita satukan hati, datang pada Tuhan dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Allah kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, yang senantiasa ada dalam segala situasi hidup kami. Kami sadar kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Itu semua karena Tuhan dengan seluruh kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih daripada itu Bapa, kami bersyukur karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu dan merayakan minggu-minggu sengsara Kristus. Hari ini kami ada pada minggu sengsara kedua. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami sungguh boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu dalam persekutuan kami. Engkau juga telah bicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa, kami mohon, kiranya Engkau menguatkan kami semua, supaya kami tetap mengikuti Engkau di jalan penderitaan-Mu, sesuai dengan panggilan kami sebagai murid-Mu, sebagai umat kepunyaan-Mu.
Biarlah janji-janji-Mu menjadi bahagian di dalam kehidupan kami, karena Engkau tidak akan mencobai kami melebihi kekuatan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami satu hati naikkan syukur kepada-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran mereka, hari ulang tahun perkawinan mereka, bahkan syukur-syukur yang lain, di mana kami sungguh menyadari bahwa dalam kehidupan ini Engkau dengan rahmat dan anugerah-Mu selalu baru tiap-tiap hari dalam hidup kami. Kami tidak dapat menambah sehasta saja dalam usia kami. Kami boleh hidup sampai sekarang, itu karena Tuhan. Karena itu Bapa, kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kepada Engkau. Karena memang hanya Engkau saja Allah yang layak menerima semuanya. Saat ini kami ingat saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Walaupun kami tak dapat menyebut nama mereka satu persatu, kiranya Engkau tabib yang agung menyembuhkan mereka, menolong mereka, bahwa mereka untuk terus berharap kepada Engkau. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan pada minggu di depan ini. Biarlah Tuhan memberkati di tengah-tengah situasi ini. Tuhan memberi hikmat supaya kami tahu apa yang kami harus lakukan, sehingga dapat menjadi berkat, bahkan membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan iman jemaat. Karena kami semua rindu semakin hari, kami boleh semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Di tengah situasi yang sulit ini, kami lebih berserah diri kepada Engkau, supaya kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, untuk usbuh yang baru, dalam semua tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami, supaya kami dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Semua yang kami usahakan untuk kehidupan ini, kami mohon Tuhan memberkati, supaya jerih lelah kami tidak menjadi sia-sia. Dari semua yang kami kerjakan, kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau mengenal setiap jemaat Tuhan, baik keluarga maupun setiap jiwa dalam rumah tangga kami masing-masing. Walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, kami mau saling mendukung, mau menopang satu dengan yang lain, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Ya Bapa, mungkin ada yang secara diam-diam angkat hati kepadamu dengan pergumulan-pergumulan tertentu. Tuhan mengetahuinya. Biarlah Engkau menjawab kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau dengan kuasa-Mu dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Karena itu Bapa, kami semua serahkan diri kepadamu, dan kami mohon Engkau menjawab kami. Ya Bapa, kami semua di rumah tangga kami masing-masing, di akhir doa ini ingin bersama-sama menyampaikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam iman kepada Tuhan, kita beroleh pengharapan di tengah kesulitan dan penderitaan hidup. Dalam doa kita berbicara kepada Tuhan agar Ia berbicara kepada kita dalam tindakan kasih-Nya dan dalam perbuatan.
Mari kita belajar dari keteladanan Kristus yang taat kepada Bapa, sekalipun harus lewati jalan sengsara dan penderitaan. Percayalah bahwa Kristus menderita sengsara untuk mengambil bagian kita, agar kita masuk dalam keselamatan kekal. Kasih Tuhan ada dalam hidup dan karya kita. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 372, bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan Roh Kudus terus melindungi, memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Kidung Jemaat 376 ayatnya yang pertama. Ikuti kau saja Tuhan, jalan
1, 2, 3. Shalom.